Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widiawati. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 LPTK Universitas Sriwijaya dan juga sebagai guru pendidikan Pancasila di SMK Muhammadiyah Gisting Tanggamus Lampung. Pada hari ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran pendidikan Pancasila guna untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 LPTK Universitas Sriwijaya. Untuk bukti saya melakukan kegiatan hari ini, saya menampilkan timestamp yang ada di belakang saya. Demikianlah perkenalan saya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas seperti biasa untuk memimpin doa di pagi hari ini. Yuk kita doa dulu ya. Silakan Reno untuk memimpin doa kita di pagi hari ini. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Reno untuk doanya hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini akan berjalan lebih baik ya. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Afifa Aliazara, Andika Ahyar, Arinda Safitri, Bagus Saputro, Dea Nazwa Deswita, Erzi Dwi Abdillah, Hirani Nafadila, M. Febrian Ridon, Vanessa Salsabila, Wahyu Pratama, Yuda Raditya. Ya, oke. Hari ini alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, baiklah. Untuk materi kita hari ini ya, kita akan membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya ada dua. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan solusi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Oke ya. Sebelum kita memulai pembelajaran inti, jadi Ibu ada satu pertanyaan ya. Jadi ada satu pertanyaan pemantik yang akan Ibu sampaikan kepada kalian yang berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Jadi ada pertanyaannya seperti ini. Pernah nggak sih kalian itu melihat teman kalian di sekolah atau di kelas itu mencoret-coret meja atau kursi? Pernah? Pernah ya. Gimana? Dengan kejadian seperti itu, apa sih yang sebenarnya yang dia lakukan itu termasuk pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Ada yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Ya, silakan Roni. Jadi saya pernah lihat siswa atau teman saya itu mencoret meja maupun hal lainnya, yang intinya itu mencoret, ya kan? Jadi karena mencuri dan mencoret meja itu merupakan kerusakan fasilitas sekolah, ya. Di mana kita sebagai siswa itu wajib atau harus merawat fasilitas sekolah tersebut karena kita sebagai warga sekolah. Ya.
Iya, terima kasih Roni atas tanggapannya. Iya, ya, salah satu bentuk siswa mencoret-coret meja, kursi, itu salah satu bentuk pengingkaran kewajiban. Itu sering banget kita temuin kan ya. Teman-teman kita tuh kadang yang usil, yang jahil, ya, kalau dia lagi iseng nggak ada kerjaan tuh coret-coret meja, coret-coret kursi gitu ya. Padahal itu salah satu bentuk pengingkaran kewajiban. Kan kewajiban kita sebagai warga sekolah itu apa sih? Merawat fasilitas sekolah, ya, merawat fasilitas sekolah. Oke, ya. Selain itu, materi hari ini saya harap bisa membawa manfaat untuk kalian ke depannya gitu ya. Jadi kita itu hidup untuk tidak hari ini saja gitu ya. Saya berharap materi nanti akan bisa kalian laksanakan di kemudian hari, ya kan? Kalian terjun di masyarakat. Nah, kalian udah paham gitu ya tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban gitu ya. Kan kalian nggak harus di sekolah terus kan. Nanti 3 tahun ke depan nih kalian akan terjun langsung ke masyarakat gitu. Jadi saya harap materi ini akan membawa manfaat pada kehidupan kalian. Oke, untuk proses pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, di mana nanti kalian akan menganalisis satu kasus yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian gitu ya. Nah, oke, kalau begitu kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Sudah siap? Ya, siap. Alhamdulillah. Ya, setelah itu nanti ini Ibu akan menayangkan satu buah film pendek. Ya, silahkan ya. Nanti di tayangan film pendek itu kalian amati, ya, kalian cermati apa sih yang ada di dalam film pendek tersebut, gitu ya. Babi itu mana sih? Bisa ambil? Emang kenapa nih? Yasin. Ibu jangan dulu. Ya, oke. Ya, sudah disimak ya filmnya. Ya, kalau kita lihat film pendek itu, ya, sebenarnya apa yang dilakukan Rizal itu pernah nggak sih kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita? Pernah. Ya, oke. Ibu mau 1-2 anak silahkan menanggapi apa yang sebenarnya ada di film pendek itu, menceritakan tentang apa dan seperti apa gitu ya. Oke, siapa yang mau menanggapi? Siapa dulu? Dia dulu. Oke, silakan dia berdiri Dea. Silakan tanggapi film pendeknya hari ini. Baik, menurut saya pribadi, pesan yang terdapat dalam video tersebut adalah jangan bermalas-malasan sebagai seorang pelajar karena itu akan berakibat merugikan diri sendiri atau bahkan orang lain. Kita harus memenuhi hak kita sebagai pelajar. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Dea. Ya, oke. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ya, Yuda. Silakan Yuda berdiri, Yuda. Menurut saya, Rizal itu tidak memiliki kesopanan dan menyalahi aturan dan kewajibannya di sekolah, Bu. Oke. Tapi di sisi baiknya, Rizal ini mampu merubah dirinya ke yang lebih baik. Oke, sip. Tepuk tangan dulu buat Yuda. Ya, terima kasih ya untuk tanggapannya video hari ini. Iya, kalau kita lihat video tadi ya, itu kan sebenarnya kejadian yang sebenarnya sering kita lihat, entah itu yang kita laksanakan atau teman kita laksanakan kan gitu ya. Nah, di film pendek itu tadi ada namanya seorang siswa, si Rizal ya, yang dia itu kalau sekolah semaunya sendiri, seenaknya sendiri, ya kan? Tidak memperdulikan apa itu haknya atau kewajibannya sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, gitu kan ya? Ya, kita harus mengetahui ya, sebagai seorang siswa kita tuh harus paham antara hak dan kewajiban apa yang harus kita laksanakan, kan gitu. Ya, coba tadi kalau kita lihat di film pendek tadi, Rizal ya berangkat sekolah ya terlambat, ya kan? Membuang sampah tidak pada tempatnya, kan gitu kan ya? Terus yang ketiga tadi tidak mengerjakan tugas, ya kan?
tidak mendengarkan penjelasan dari bapak ibu guru misalnya, kan gitu kan ya, itu yang dilakukan Rizal. Nah, semua yang dilakukan Rizal itu adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seorang pelajar, kan gitu. Padahal di sekolah kita itu kita sudah mempunyai, kita tuh sudah diberikan fasilitas sekolah, gitu kan ya. Seperti tadi temannya Rizal bilang, ya kamu tuh Zal, padahal sekolah itu sudah memberikan fasilitas untuk diri kamu di sekolah untuk belajar, gitu kan ya. Ya ruangan yang nyaman, fasilitas ber-AC, kan gitu kan ya. Seperti di kelas ini nih, kelas ini ada AC-nya kan, ya terus kelasnya juga nyaman, kan gitu ya. Jadi harus seimbang antara hak dan juga kewajiban, gitu ya. Kalau kita ingin ingin mendapatkan hak kita, jadi kita harus seimbang, laksanakan juga kewajiban kita sebagai seorang siswa. Dan tadi Rizal juga sudah menampakkan etikat baik, yaitu perubahan pada dirinya. Dia menyadari bahwasanya hal yang Rizal lakukan di film pendek itu tidak baik, tidak benar, merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Paham ya Naya? Ya, oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Silahkan disimak baik-baik. Materi kita hari ini tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, gitu ya. Oke, next. Nah, tujuan pembelajaran di awal tadi Ibu kan sudah menyebutkan tujuan pembelajaran kita ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ya. Untuk tujuan yang kedua, peserta didik dapat merumuskan solusi untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara kreatif, kritis dan inovatif. Oke ya. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, di sini sudah kita tahu tadi ya, sebagai seorang warga negara kita tuh harus menyeimbangkan antara hak dan juga kewajiban. Ya, ada beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah pelanggaran HAM. Ya, pelanggaran HAM, oke. Ya, jadi sebagai warga negara ya, tiap orang mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Namun tidak dapat dipungkiri sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Seperti kasus Rizal tadi, kan gitu kan ya? Iya. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Kalau kita ingin mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban kita, ya. Nah, apa sih faktor penyebab dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Faktor penyebabnya itu ada 4 ya. Ada sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Nah, tadi kalau dilihat ya kasus Rizal ya, Rizal egois nggak? Egois ya, mementingkan diri sendiri kan? Iya. Atau bahkan kalau kita lihat di lingkungan masyarakat kita itu kalau kita lihat di antrian dokter, pernah lihat antrian dokter kan panjang ya? Iya. Kadang ada beberapa warga itu yang ingin buru-buru, cepet-cepet ya, jadi menyerobot antrian. Nah, itu merupakan salah satu pelanggaran kan? Iya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban gitu. Nah, ini yang dimaksudkan sikap egois dan mementingkan diri sendiri gitu, tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Jadi kita tuh harus tertib kan gitu ya. Ya, walaupun kalau kita periksa ke dokter tuh ya antrian panjang, itu kan harus sesuai dengan kedatangannya kan gitu ya. Jadi nggak boleh namanya saya duluan ya Pak, saya karena saya sakit gini dan sebagainya gitu misalnya ya. Padahal yang antri juga kan lagi sama-sama sakit gitu ya. Itu contoh kecilnya. Terus yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah ya. Jadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu juga terjadi karena adanya faktor kesadaran warga negaranya yang rendah gitu ya. Kadang masyarakat itu ingin mendapatkan haknya tapi tidak melaksanakan kewajiban kan gitu. Kita udah mengetahui kan ya, di dalam negara kita, bangsa kita itu ada aturan, ada hukum, ada undang-undang ya. Jadi semua tingkah laku kita, gerak-gerik kita tuh diatur dalam undang-undang. Nah, di situ juga diatur tentang hak dan juga kewajiban gitu ya. Nah, maka dari itu masih banyaknya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu ya karena faktor
kurang sadarnya ya gitu ya, sadarnya masyarakat kita tentang berbangsa dan bernegara itu tadi gitu ya, maunya seenaknya sendiri, semaunya sendiri seperti itu. Oke ya. Terus maaf. Yang ketiga, tidak toleran. Tidak toleran di sini maksudnya kita itu kan berasal dari daerah yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dengan latar belakang yang berbeda-beda itu tadi, ya, kasus pelanggaran hak dan kewajiban itu bisa terjadi karena adanya diskriminasi, ya, membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Nah, itu juga salah satu faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Terus yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan, ya. Jadi sebagai pemerintah atau sebagai masyarakat gitu ya, pasti memiliki kekuasaan gitu ya. Ya contohnya aja misalnya sebuah perusahaan besar gitu ya. Ada sebuah perusahaan besar yang masih sering kita jumpai itu tidak memenuhi hak-hak karyawannya. Gitu, itu banyak banget gitu ya. Kalau kita lihat di berita gitu ya, di televisi, media sosial, itu berita-berita seperti itu sekarang masih ada gitu ya. Ternyata masih ada satu perusahaan yang tidak memberikan hak karyawannya gitu. Padahal apa yang dilakukan karyawan tersebut sudah memenuhi kriteria gitu ya, sudah melaksanakan kewajibannya, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi memang ada sebagian perusahaan-perusahaan itu yang melakukan pelanggaran itu tadi, pelanggaran hak itu tadi, ya. Jadi ibaratnya gini, orang sudah capek-capek kerja, gitu kan ya? Sudah capek-capek kerja, sudah capek-capek banting tulang lah kayak gitu ya, tapi nggak diberi haknya. Nah, itu kan juga salah satu pelanggaran gitu ya, pelanggaran hak warga negara. Oke, selanjutnya kasus pelanggaran hak warga negara. Seperti Ibu katakan tadi ya. Jadi ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia gitu ya yang terjadi di Indonesia gitu ya. Ya, salah satunya kasus terbunuhnya Marsinah. Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivis hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya. Nah, Marsinah ini menjadi salah satu korban pelanggaran HAM ya, karena Marsinah didapati ya mengalami penganiayaan, penculikan, bahkan sampai dibunuh pada waktu itu. Ya, ini merupakan salah satu bentuk kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Yang kedua, kasus bom Bali. Terjadi pengeboman di Bali yaitu tahun 2002 dan 2005 yang dilakukan oleh teroris. Coba Ibu tanya, 2002 dan 2005 usia kalian berapa tahun? Belum lahir. Oh, belum lahir. Oh, oke ya. Jadi kasus bom Bali ini terjadi di 2002 dan 2005 ya. Di sini di kasus bom Bali ini banyak sekali warga atau rakyat sipil ya, baik itu dari warga negara asing atau bahkan dari warga negara Indonesia yang terbunuh pada waktu itu ya. Nah, ini sempat viral juga pada di tahun 2002 dan 2005. Kasus yang ketiga itu ada peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998. Ya, peristiwa Trisakti dan Semanggi ini dalam tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Terdapat 4 mahasiswa yang meninggal dan luka-luka. Ya, jadi pada kasus Trisakti ini pada waktu itu bangsa Indonesia itu digoyahkan dari beberapa keadaan. Ya, salah satunya adalah krisis politik, krisis hukum, bahkan yang paling parah itu krisis ekonomi. Ya. Nah, kejadian Trisakti ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu, ya. Makanya banyak mahasiswa yang terjun pada waktu itu berdemonstrasi, ya, untuk supaya apa? Soeharto turun dari jabatannya sebagai seorang presiden pada waktu itu, ya. Sebenarnya pada awalnya itu demonstrasinya berjalan lancar, kan gitu ya. Dan seberjalannya waktu, ya, akhirnya timbullah bentrok, ada kericuhan di situ antara mahasiswa dan juga aparat penegak hukum, kan gitu ya, yang akhirnya mengakibatkan ada 4 mahasiswa yang meninggal dunia pada waktu itu kasus Trisakti ini, gitu ya. Jadi ini dari ketiga kasus ini hanya 3 sebagian kecil, gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, baik itu yang sudah selesai ataupun belum selesai, kan gitu ya. Bahkan Pak Jokowi aja mengatakan bahwasanya sampai sekarang, sampai detik ini masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum bisa terselesaikan. Oke ya, kita next. Nah, sekarang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi ada
3. Yang pertama, melakukan pelanggaran hukum. Melakukan pelanggaran hukum itu misalnya melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas atau pelanggaran undang-undang hak cipta. Yang kedua, pengingkaran kewajiban untuk membela negara. Nah, contohnya di sini terlibat dalam tawuran. Ya. Jadi pernah lihat di berita atau melihat secara langsung anak-anak tawuran? Pernah? Pernah. Apa yang kamu lihat di situ? Ayo. Apa? Berantem, ya? Berantem, ya kan? Terus banyak fasilitas umumnya rusak, kan gitu kan ya? Nah, itu juga salah satu bentuk, ya, pengingkaran kewajiban untuk membela negara, kan gitu. Maka dari itu pesan ibu, udah deh kita hindari namanya tawur-tawuran, ya kan? Sekarang itu udah nggak zaman tawur-tawuran, ya? Iya, kita damai aja, oke? Yang ketiga, pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di sini contohnya tidak membayar pajak pada waktunya, ya, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan yang berbau sara dan merusak lingkungan. Oke. Upaya. Jadi dari beberapa kasus tadi, dari pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban, ya. Jadi pemerintah kita itu melakukan beberapa upaya untuk penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Apa aja sih upayanya? Kita lihat. Nah, ini dia. Ada beberapa upaya yang berkaitan dengan undang-undang, ya. Yang pertama, upaya pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Ya, itu sudah jelas. Jadi kalau ada kasus pelanggaran hak HAM, ya, itu bisa dikenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Biasanya pengadilan HAM ini untuk kasus berat, gitu ya, kasus berat. Terus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, kalian anak-anak apa bukan? Anak-anak menuju remaja gitu ya, remaja lah ya gitu. Ya, sekarang ini kan banyak sekali orang tua yang mengeksploitasi anak kan gitu ya. Dan coba kalau kita lihat di lampu-lampu merah itu, kalau kita hidupnya di kota, gitu kan ya, banyak orang tua itu yang mengeksploitasi anak dengan meminta-minta, dengan menggendong anak, bahkan anaknya disuruh minta-minta kan. Kalau kita lihat di lampu merah itu banyak sekali. Nah, itu juga salah satu bentuk upaya supaya tidak terjadi terulang lagi seperti itu, gitu ya. Terus yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau lebih terkenalnya KDRT, ya. Jadi kalau kalian punya saudara, punya tetangga, kalau ada yang mengalami KDRT, laporkan saja, ya, kan gitu. Karena itu juga ada undang-undang yang mengaturnya. Makanya banyak sekali perceraian sekarang ini itu karena adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Jadi hati-hati. Ketika nanti kalian sudah dewasa, sudah besar, berkeluarga, nah itu ingat nih, ada undang-undang nih tentang kekerasan dalam rumah tangga, ya. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, ini juga salah satu upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke? Ya, selanjutnya. Nah, bagaimana pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Ada dua caranya, ya. Cara yang pertama, cara preventif. Apa itu cara preventif? Yaitu mencegah pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Bagaimana caranya sebelum pelanggaran itu terjadi? Dengan cara apa? Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ya kan? Atau bisa kita sosialisasi itu di sekolah-sekolah, di lingkungan masyarakat, kan gitu kan ya. Nah, ini cara preventifnya gitu ya, mencegahnya dengan cara sosialisasi, ya. Yang selanjutnya, cara represif, yaitu tindakan aktif pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Contohnya apa sih? Biasanya kalau parkir sembarangan, ya kan? Kita kalau parkir sembarangan bisa kena denda nggak? Kena denda kan ya? Iya, kena denda. Makanya itulah cara yang kedua, cara represif, ya, supaya jerak, dikasih denda. Kalau kita udah dikasih denda, nggak mungkin kita akan mengulangi lagi kan? Iya, betul ya. Dan yang terakhir adalah terima kasih, ya. Oke, ya. Cukup sekian materi hari ini, ya. Siapa yang dari kalian yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, boleh ditanyakan. Ya, Reno, silakan Reno. Bagaimana sih Bu cara yang dapat dilakukan agar dapat mencapai keseimbangan melaksanakan hak dan kewajiban? Iya, terima kasih Reno pertanyaannya. Bagaimana
cara menyeimbangkan antara hak dan juga kewajiban gitu ya. Jadi ada 3 cara ya, ada 3 cara untuk menyeimbangkan antara hak dan juga kewajiban. Yang pertama, memahami hak dan kewajiban itu sendiri, kan gitu ya. Kita harus pahami hak itu harus sejalan dengan kewajiban. Contohnya misalnya kebebasan berpendapat ya, kebebasan berpendapat itu kan diatur dalam undang-undang gitu kan ya. Jadi kita harus paham bahwa hak dan kewajiban itu diatur juga dalam undang-undang kan gitu. Jadi kita harus paham dulu ya, bagaimana sih hak kita yang harus kita terima atau kewajiban apa yang harus kita laksanakan gitu ya. Terus cara yang kedua itu dengan cara memiliki kesadaran diri. Coba kalau kasusnya Rizal tadi ya. Jadi kita harus memiliki kesadaran diri. Kita harus sadar ya bahwasanya kalau kita ingin menerima hak kita, ya berarti apa? Ya kita harus imbangi dengan kewajiban yang kita laksanakan, kewajiban yang akan kita lakukan kan gitu ya. Dan cara yang ketiga adalah mengelola waktu dengan baik ya. Memanage waktu dengan baik itu juga merupakan salah satu cara supaya hak dan kewajiban kita seimbang. Contohnya gini, misalnya Reno sering datang terlambat di sekolah, gitu kan ya. Kenapa Reno sering datang terlambat ke sekolah? Bangunnya kesiangan, kan gitu kan ya? Iya. Atau malamnya begadang, gitu kan ya? Ya, nonton televisi dan sebagainya, atau main games gitu, ya. Nah, jadi bagaimana caranya Reno itu supaya tidak datang terlambat, datang ke sekolah, ya, dengan cara manage waktu, yaitu membuat jadwal, gitu kan ya? Jadwal dari kita tidur itu pukul berapa, bangun tidur itu pukul berapa kan gitu kan. Kita buat jadwal supaya teratur, supaya tertib gitu ya. Nah, inilah salah satu cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban tentang mengelola waktu. Oke. Untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian kelompok ya kan, secara heterogen. Nanti silakan yang saya sebutkan namanya untuk mengambil posisi gitu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Nanti akan Ibu acak nama-namanya. Silahkan nanti kalian langsung mengambil posisi. Untuk kelompok 1, Vanisya, Dea, Afifa, Dava dan Lendi. Ya, nanti silahkan langsung saja ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 2, Reno, Mailan, Novi, Roni dan Suci. Kelompok 3, Nabi. Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah, oke, siap. Baik, untuk tugas hari ini, tugas kalian, Ibu akan membagikan LKPD ya. Jadi LKPD ini tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Jadi Ibu bacakan dulu untuk petunjuknya. Jadi petunjuknya, carilah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang pernah kalian lihat ataupun kalian baca ya dari berita maupun media sosial ya. Jadi analisislah kasus tersebut ya bersama kelompok kalian, nanti didiskusikan atau dipresentasikan bersama-sama ya. Nanti kita presentasikan di depan kelas, oke ya. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan LKPD masing-masing. Silahkan untuk dicari ya masalah kasusnya dan dikerjakan ya. Nanti langsung saja dikerjakan di LKPD-nya. Baik, ada pertanyaan? Ya, oke ya. Ya, silahkan. Ya. Ya, oke. Untuk memudahkan kalian boleh menggunakan handphone kalian atau menggunakan buku paket yang sudah Ibu sediakan. Silakan untuk kalian mengambil buku paket masing-masing sebagai bahan referensi. Ya, silakan diambil ya. Ya.
Silahkan kamu cari kasusnya apa, ya. Nanti silahkan kamu tulis di sini, gitu. Ya. Maksudnya oh ya di sini aja, di belakangnya aja, nggak masalah. Ya. Oke, waktunya udah habis ya. Oke, siap. Karena waktu sudah habis, kita mulai saja mempresentasikan tugas yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Siap, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara tentang kasus pelanggaran lalu lintas. Saya Dena Sodaswita sebagai moderator, Alfa Arendara sebagai presentasi, dan Vanisia Salsabila sebagai penjawab pertanyaan. Oke, saya akan membacakan hasil presentasi saya tentang pelanggaran lalu lintas. Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 32 UUD nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan. Setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan jalan raya dan berkewajiban mematuhi setiap aturan berlalu lintas. Di tahun 2017, jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat 15,47%. Sementara jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2017 berjumlah 98.419 kasus. Kecelakaan lalu lintas akan terus meningkat dan berlanjut jika semua masyarakat tidak menaati hak dan kewajiban mereka. Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindah aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan, membuat orang terluka atau bahkan tewas. Pelanggaran lalu lintas merupakan pengingkaran kewajiban hukum untuk mengikuti aturan lalu lintas dan bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan lain. Untuk solusi pelanggaran lalu lintas adalah: 1. Meningkatnya pendidikan dan kesadaran tentang aturan lalu lintas melalui kampanye publik dan program sekolah. 2. Meningkatkan hukum yang ketat tentang meningkatkan kehadiran polisi di jalan. 3. Memperbaiki infrastruktur jalan dengan memperbaiki jalan, memasang lampu lalu lintas yang jelas, membangun jalan khusus berjalan kaki dan sepeda. 4. Sanksi yang tegas untuk memberikan efek jerah kepada pelanggar. Sekian presentasi saya. Baik, jika ingin ada yang ditanyakan. Ya, silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Pengingkaran kewajiban warga negara, sebenarnya faktor apa sih yang mengakibatkan seseorang masih melanggar aturan lalu lintas? Izin diskusi. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab. Ya, silakan Reno. Salah satunya adanya kesengajaan dari si pelaku. Kebanyakan dari masyarakat kita hanya akan patuh ketika ada pihak dari polisi. Cuek dengan keselamatan orang lain dalam berkendara juga termasuk dalam kesadaran masyarakat yang minim. Ya, baik, cukup. Iya. Bagaimana Reno untuk jawabannya? Iya. Ya, silakan ditutup untuk kelompok 1. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikasih plus dulu temannya ya. Ya, kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan untuk maju ke depan kelas.
dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah presentasi ya. Jadi kita akan mengevaluasi bagaimana hasil dari presentasi teman-teman kita ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ayo, sebelum Ibu yang mengevaluasi, ada nggak di antara kalian ya? Coba kita evaluasi bagaimana sih presentasi kita hari ini. Yuk silahkan, siapa? Ya silahkan, bagus. Tadi hasil presentasi yang diberikan teman-teman tadi sudah cukup baik dan kompak dalam mengerjakan tugasnya secara masing-masing. Oh iya, oke ya. Jadi kata bagus ya. Untuk presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu sudah cukup baik, sudah cukup bagus ya. Kalau Ibu lihat juga ya, kalian itu kompak gitu kan ya, kalian berkolaborasi satu sama lain untuk memecahkan satu masalah gitu ya. Jadi semuanya bagus dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya bagus ya. Tapi saya kasih apresiasi ya, terutama untuk kelompok 5 yang penampilannya hari ini luar biasa. Kita kasih tepuk dulu ya kepada kelompok 5 yang penampilannya hari ini sangat bagus. Oke ya. Ya, selanjutnya ya, kita akan menyimpulkan gitu ya. Setelah kita mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tuh seperti apa. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Afifah, boleh. Silakan simpulkan, Afifah. Kesimpulan dari pembelajaran dari hari ini adalah hak dan kewajiban mempunyai hubungan timbal balik. Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu merupakan kelalaian yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan warga negara itu sendiri. Iya, boleh. Kesimpulannya cukup baik gitu ya. Jadi kesimpulannya dari materi kita hari ini bisa kita tarik garis besarnya gitu ya. Jadi intinya setiap warga negara itu harus paham akan hak dan kewajibannya ya. Baik itu hak dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara ya, hak dan kewajiban kita sebagai di lingkungan masyarakat kan gitu ya, hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar di sekolah kan gitu ya. Kita harus memahami ya, kita harus paham betul, kita harus mempunyai kesadaran diri bahwasanya hak dan kewajiban itu ya merupakan salah satu yang dua kata yang nggak bisa dipisahin satu sama lain kan gitu kan ya, harus seimbang. Kalau kita ingin mendapatkan hak kita, berarti apa? Kita harus melaksanakan kewajiban kita kan gitu ya. Itulah inti dari materi kita hari. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Ibu mau merefleksi dulu ya, pembelajaran kita hari ini seperti apa sih? Siapa yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini? Ya, Roni, silakan Roni. Jadi pembelajaran pada hari ini menurut saya itu sangat menarik karena kita bisa menambahkan ilmu pengetahuan atau wawasan, yaitu berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Iya, terima kasih Roni untuk refleksinya hari ini. Oke, untuk yang terakhir seperti biasa kita akan melaksanakan post test. Jadi silakan siapkan handphonenya masing-masing ya. Oke, ya, karena tadi kita sudah melakukan post test melalui kuisis. Jadi untuk materi berikutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.